Halo, selamat pagi, siang, sore, malam kepada rekan-rekan semua. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait perencanaan dalam pemenuhan tugas mata kuliah manajemen teknik. Baik. Saya akan menjelaskan terkait perencanaan yang efektif dalam organisasi dan proyek. Perkenalkan, nama saya Fransius Penenggolan dengan NIM 2023-11606, kelas AU. Eh, Pertama, pengertian dan pentingnya perencanaan dalam organisasi. Apa sih dasar-dasar pentingnya perencanaan dalam organisasi? Yang pertama, memahami konsep dasar perencanaan organisasi. Perencanaan adalah proses berpikir yang sistematis untuk menentukan tujuan organisasi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian, mengidentifikasi elemen utama dalam perencanaan. Elemen penting dalam perencanaan mencakup analisis situasi, penetapan tujuan, pengembangan strategi, dan penetapan indikator keberhasilan. Lalu, peran perencanaan dalam pengambilan keputusan. Perencanaan membantu dalam pentingnya keputusan pen- Perencanaan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memberikan panduan yang jelas dan proyeksi masa depan. Kemudian, mengapa perencanaan menjadi kunci sukses organisasi? Yaitu karena pertama, perencanaan sebagai alat untuk mencapai visi dan misi. Perencanaan yang baik membantu organisasi untuk menyelaraskan kegiatan sehari-hari dengan visi dan misi jangka panjang. Tentunya agar tidak eh, segala sesuatu yang kita lakukan, hal-hal kecil yang kita lakukan akan mewujudkan eh, tujuan perusahaan, yaitu visi dan misi perusahaan. Kemudian, perencanaan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Dengan perencanaan yang baik, organisasi dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan pasar. Perencanaan sebagai pondasi untuk keberhasilan bisnis. Perencanaan strategis sebagai peta jalan bisnis. Perencanaan strategis memberikan panduan bagi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan memastikan keberlanjutan. Kemudian, menetapkan KPI dalam perencanaan bisnis, Key Performance Indicator, atau disingkat KPI, yaitu alat ukur yang penting untuk mengawasi kemajuan efektivitas perencanaan. Kemudian, perencanaan anggaran sebagai aspek kunci. Anggaran yang direncanakan dengan baik membantu dalam alokasi sumber daya dan pengendalian biaya. Kemudian, evaluasi berkala sebagai bagian dari perencanaan. Evaluasi berkala terhadap perencanaan yang sudah ditetapkan perlu dilakukan untuk menilai keberhasilan dan melakukan penyusunan strategi. Kemudian, apa itu tahapan dalam proses perencanaan yang sistematis dan terstruktur? Berikut, yaitu mengidentifikasi tujuan dan sasaran proyeknya. Dalam perencanaan yang efektif, langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan dan sasaran proyek secara jelas. Hal ini akan memandu semua aktivitas selanjutnya dalam proses perencanaan. Kemudian, melakukan analisis situasi dengan mendalam. Analisis situasi yang mendalam sangat penting untuk memahami konteks dan tantangan yang dihadapi. Ini membantu dalam merumuskan strategi yang tepat. Kemudian, menetapkan rencana aksi yang terukur. Rencana aksi yang terukur memungkinkan kita untuk melacak kemajuan dan memastikan bahwa semua elemen proyek berjalan sesuai jadwal. Kemudian, membangun proses perencanaan yang sistematis. Memahami proses perencanaan secara menyeluruh. Proses perencanaan yang sistematis melibatkan pemahaman langkah demi langkah yang harus diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Mengintegrasikan feedback dari stakeholder. Mengintegrasikan masukan dari stakeholder penting untuk memastikan bahwa rencana memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat. Kemudian, menggunakan alat manajemen proyek modern. Nah, penggunaan alat manajemen proyek yang modern dapat membantu mempermudah proses perencanaan dan kolaborasi antar tim. Dan menetapkan kriteria keberhasilan yang jelas. Menetapkan kriteria keberhasilan yang jelas penting untuk mengevaluasi efektivitas rencana yang telah dibuat. Lalu bagaimana rangkaian tahapan perencanaan yang terstruktur? Di sini saya menjelaskan yang pertama, membuat roadmap perencanaan yang jelas ya. Roadmap perencanaan yang jelas dapat membantu tim memahami alur kerja dan tahapan yang harus dilalui dalam proyek.
Kemudian yang kedua, mengidentifikasi risiko dan peluang. Identifikasi risiko dan peluang di awal perencanaan sangat krusial untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Yang ketiga, menetapkan timeline yang realistis. Timeline yang realistis memungkinkan semua pihak untuk mengelola ekspektasi dan menjadwalkan pekerjaan dengan lebih baik. Dan keempat, evaluasi dan revisi perencanaan secara berkala. Melakukan evaluasi dan revisi rencana secara berkala penting untuk memastikan bahwa rencana tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini. Lalu, bagaimana bagaimana dan apa-apa saja alat dan teknik dalam perencanaan strategis untuk mencapai tujuan? Teknik-teknik analisis dalam perencanaan strategis ada empat ya. Pertama, pentingnya analisis SWOT dalam perencanaan. Analisis SWOT adalah alat yang penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Dengan menggunakan alat ini, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih tepat dan efektif. Kemudian, pendekatan analisis biaya manfaat yang optimal. Analisis biaya manfaat membantu dalam menilai biaya dan manfaat dari berbagai keputusan. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, perencanaan dapat menjadi lebih terarah dan efisien. Kemudian ada model Porter's Five Force untuk strategi. Model ini membantu organisasi memahami kekuatan kompetitif dalam industri. Pemahaman ini dapat mendukung pengembangan strategi yang lebih baik dan dalam perencanaan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis pasar untuk perencanaan yang sukses. Analisis pasar memberikan wawasan tentang kebutuhan dan perilaku konsumen. Ini sangat penting untuk merumuskan rencana yang dapat memenuhi permintaan pasar. Lalu ada alat bantu perencanaan untuk mencapai hasil optimal. Apa saja itu? Yang pertama, pentingnya menggunakan software perencanaan. Nah, menggunakan software perencanaan dapat membantu mengorganisir dan memvisualisasikan data dengan lebih baik. Alat ini mempermudah manajemen proyek dan alokasi sumber daya. Kemudian ada teknik diagram alur dalam perencanaan. Diagram alur adalah alat yang efektif untuk menggambarkan proses dengan visualisasi yang jelas. Tim dapat memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam perencanaan. Demikian pemaparan presentasi dari saya terkait perencanaan dalam proyek. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Salam sukses.